Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil qala syekhul imamul muallif rahimahullahu taala as-sulhu ay hadza as-sulhu. Inilah perkara as-sulhu, menjelaskan atau sulhu perdamaian atau mencari jalan tengah. Suluh berdamai atau mencari jalan tengah. As-sulhu lughatan, adapun as-suluh lughatan cara bahasa adalah qat'un nizai, yaitu memutus pertengkaran. Jadi pertengkaran yang tiada kunjung habisnya, agar berhenti maka dilakukanlah as-suluh, perdamaian. Jadi perdamaian, suluh dalam cara bahasa diartikan adalah qat'un nija, yaitu memutus pertengkaran secara bahasa. Adapun secara syariat yang diberlakukan di dalam agama kita, yang disebut as-suluh adalah aqdun yahsulu bihi dzalik, yaitu sebuah ikatan perjanjian yahsulu bihi dzalika, yang dapat menghasilkan dengannya perdamaian. Tujuan daripada suluh ya biar berdamai, maka saling mengikat satu perjanjian agar ada jalan keluar masing-masing. Itu namanya suluh, Pak. Kalau dalam istilah modern disebut win-win solution. Jadi masing-masing punya jalan keluar. Nah, itu namanya suluh, Pak, dalam Islam. Adapun aqsamus sulhi, bagian-bagian atau macam-macam perdamaian, yaitu berjumlah isnani, ada dua yang disebut di sini. Padahal banyak juga, cuman yang di sini disebut dua saja. Yang pertama itu sulhu hatitatin, yaitu perdamaian dengan cara mengurangi atau menurunkan. Kalau yang satu mengklaim punya dia semua, yang satu menggugat, maka nggak bakal ada jalan keluar. Yang itu ngakuin punya dia, yang ini juga ngakuin punya dia, nggak bakal rapi urusan. Baiknya yang ngaku itu nurunin tuh, diturunin. Iya, emang bukan punya gua semua, itu mestinya begitu, nanti bisa ketemu. Jadi bagi paroh, nggak mesti bagi paroh sih. Ya udah, karena ini ada di lokasi dekat saya, jadi punya saya lebih banyak, sebagiannya punya kamu. Itu suluh namanya. Kalau nggak ambil jalan begitu, sampai kiamat. Sampai kiamat itu artinya nggak beneran kiamat, sampai tujuh turunan nanti begitu terus ke bawahannya. Itu namanya sulhun khotitah. Itu artinya mesti ada yang diturunin dikit, atau diturunin banyak, boleh aja, atau mengurangi kepemilikan dia, pengklaiman dia mesti berkurang itu. Maka dengan cara ini bisa ditempuh, misalkan ada persengketaan tuh kepemilikan lahan, yang punya ada 5, ya bagi aja 5. Tapi kalau semuanya pengen menguasai, enggak akan pernah ada jalan keluar. Siapapun nggak bisa ngatasin tuh, kecuali syariat Islam berlaku, kemudian diadakan suluh. Kemudian wasulhu muawadah, ada kalanya perdamaian muawadatin, yaitu dengan cara pergantian. Kalau digantiin nanti baru bisa damai, ya. Nah, adapun ada juga contoh suluh pada tempat yang lain, seperti halnya al-bai' wassalam wal ijarah.
Dalam bab jual beli juga bisa terjadi suluh, ya, yaitu antara pembeli A dengan pembeli C yang jual B, dua-duanya pengen, ya udah bagi dua dah, itu suluh, ya. Kemudian dari segi upah, ngupain sama yang mesen, yang ngambil jasa sama yang berjasa, ini boleh diadakan suluh, ya. Nyata modal saya habis bang buat apa nih, buat gaji abang, terus gimana nih solusinya? Terus sekarang barang-barang yang ada udah punya abang itu, nah itu suluh namanya. Tapi kalau yang atu ngotot minta digaji, yang atu kagak punya duit buat gaji, kagak rapi-rapi, nah itu suluh juga bisa dilakukan dalam hal. Kemudian wal ibro ini bisa dikatakan pembebasan hutang, ya udah gua bebasin aja, itu suluh. Atau ibro itu adalah membebaskan, atau sejenis ibro adalah fida, tebusan. Makanya kata Al-Quran, as-sulhu khairun, suluh itu jalan baik. Misalkan terjadi menghilangkan nyawa seseorang, nafsan binafsin ya dan biadin, nyawa dibayar nyawa, tapi lantaran yang satu korban ini kesian ngelihat pelaku, lalu pelaku dihukum mati, maka bagaimana dengan anak-anaknya yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil? Oh, kalau begitu udah lu tebus aja dah, namanya fida. Dilakukan perdamaian boleh, jadi enggak kaku mesti nyawa dibalas nyawa, Pak. Masih ada jalan lain. Itulah as-sulhu khair. Perdamaian itu adalah baik. Dah nggak jadi hukuman matinya dicabut, tuntutannya ditebus. Nanti ada fida tuh Pak, apa bayar sekian juta, nebus nyawa sekian juta, begitu, itu boleh Pak. Nah, itu namanya as-sulhu. Kemudian ada juga as-sulhu fil khulu, dalam masalah sengketa rumah tangga, bukan sengketa rumah tangga, banyak kalau sengketa rumah tangga, sengketa suami istri. Si istri menggugat suaminya cerai, namanya khulu, talak tembus. Jadi talak kan aslinya punya laki, tapi ini ada perempuan bisa nalak lakinya, namanya khulu. Suluh dah, kata si perempuan, solah tuka, aku berdamai dengan kamu, ini kalimatnya perempuan, minadari dari rumah, antutol lakoni tolkotan, asalkan engkau bisa mentalak saya, ntar saya kasih rumah separoh. Tuh khulu. Kalau laki nalak perempuan kagak ada suluh, nggak ada suluh segitu tuh. Tapi kalau perempuan yang menggugat, maka dia berdamai sama lakinya, karena ntar lakinya baru mau, bis gue dipaksa mulu sama bini gue, suruh cerai, gue agak ceraiin, digantung terus. Tahu digantung gak Pak? Digantung, jadi dicerai kagak, ya itu dicerai kagak, dijadiin bini kagak juga. Ya, kenapa? Makanya ada suluh di situ nanti boleh. Kata bininya, udah bang lu cerain gua, bagian sono buat lu dah. Itu suluh. Antutallok apa? Tatallakoni, kalau ada susah nih, tatallakoni tolkotan, solah tuka minadari, saya berdamai dengan kamu dari ini rumah, kalau kamu ceraikan aku, maka separuh darinya kamu bisa dapat. Itu suluh, ya, untuk menyelesaikan urusan suami istri. Terus bininya udah kagak mau, bagaimana lagi? Sama lakinya nggak dikabulin, terus Pak, nggak jadi-jadi. Makanya si perempuan berusaha untuk suluh sama lakinya dengan cara misalkan pembagian, yaitu yang disebut dengan
Tapi di Islam nggak ada gono gini Pak, negara ada gitu ya Pak. Kalau di Islam nggak ada gono gini. Sebab gono gini yang dimaksud adalah apabila seorang laki-laki menceraikan wanita itu, maka si wanita berhak mendapatkan sebagian dari harta, disebut harta bersama. Di Islam nggak ada. Kalau seorang perempuan dicerai sama lakinya, maka itu perempuan hanya boleh membawa mas kawin yang diberikan. Kalau mas kawinnya 2.000 perak, dia bawa cuma 2.000 perak. Makanya lu kalau ngawinin orang mas kawin jangan kebangetan. Kalau uang rumahnya bersama gimana? Hah? Kalau rumahnya sama-sama, uang berdua, suami sama istri. Oh iya, ya itu suluh tuh, bisa suluh tuh kalau begitu tuh. Kalau begitu bisa suluh juga. Tapi suluhnya bukan suluh yang dimaksud ini. Artinya ya kan kalau si suami ngerti kan ya mestinya begitu ya. Suami ada pengertian, kalau enggak kan jadi kacau balau. Kata lakinya, ya lu ambil aja batu bata lu tuh. Oh, gimana urusannya? Jadi rumahnya dihancurin gitu. Aduh, kalau begitu tapi bukan suluh ya. Itu bukan, tidak bisa dimaksudkan dalam suluh, tapi ini diberikan. Tapi pada prinsipnya memang di Islam itu ya bini ketika ditolak dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mas kawin. Makanya boleh perempuan mengajukan mas kawin. Laki-laki punya kewajiban ngeluarin mas kawin, perempuan boleh mengajukan mas kawin. Makanya ada apa di salah satu daerah yang mas kawinnya gede. Kawin sama perempuan itu, ini kalau mas kawin boleh Pak, kalau nafkah yang nggak boleh. Begini, kawin sama orang Ulu Jami tiap bulan 5 juta. Kalau sama orang peninggalan, mahalan mana peninggalan mau Ulu Jami Pak? Ya. Kalau kawin sama orang Senayan mesti sebulan 15 juta, itu nggak ada. Imam Syafi'i juga nggak mengakui itu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa' dalam kitab Tutolak, dalam surat Tutolak kalau nggak salah itu ya. Apa? Itu disebutkan liyunfiq dzu sa'ah min sa'ah. Orang itu mesti menginfak, menafkahkan istrinya, suami, dzu sa'ah min sa'ah. Kalau memang dia lagi banyak duit, sebanyak-banyaknya dia mesti nafkahin. Tapi kalau lagi kagak punya duit, seadanya, nggak boleh disaratin. Nih bang, kan kita udah punya perjanjian, ternyata abang nafkahin saya bulan ini 200.000, cerai dah kita. Nggak sesuai perjanjian, nggak bisa Pak. Tapi kalau mahar boleh. Ada yang maharnya 350 meter tanah di Pondok Indah. Lalu berapa Pak? 2 bulan nikah udah selesai. Tuh begitu tuh. Kalau dia sewaktu diceraiin 350 meter Pak. Hal ini terkadang dalam suatu kondisi dalam Islam dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena sewaktu-waktu nanti lakinya menceraiin aja, tuh perempuan hanya dapat mahar. Ya, perempuan hanya dapat. Kalau belum didukhul, misalkan malam pertama belum dilakukan, tuh perempuan kagak mau, tuh perempuan dicerain, mahar balikin. Ya. Kalau ba'da dukhul, setelah malam pertama baru mahar punya perempuan. Kalau nggak mau memberi pada malam pertama, maka tuh mahar balikin. Kenapa dibalikin? Biar kawinnya bisa, biar lakinya bisa nyari lagi. Itu karena dia punya mahar, ngeluarin mahar. Nah itu kalau mahar ya, tapi kalau nafkah tidak bisa Pak. Maka hal itu terjadilah ketika perempuan itu talak, ya perempuan hanya dapat mahar. Maka kalau ternyata nanti ada bilang ada duit perempuan di situ, kita main surat-suratan aja bahwa terjadi bahwa ini yang ngebangun istri, pakai surat tuh. Pakai apa? Itu boleh Pak, bahwa di kendaraan emang namanya nama laki, yang bayar cicilan
Jadi, Ya, gimana itu? Ya udah, itu punya bini, ya kan? Laki nggak bisa kan nama gua, ya kasih aja berapa duit namanya, gitu Pak. Ya, nah itulah. Ya, jadi kalau tadi kasus tanah, hendaklah diberikan kekuatan. Ya kalau bicara gugat ya, kalau bicara agamanya kan tuh ada bagian perempuan. Bicara agama orang duit dia, ya kan? Tapi kalau bicara ke sana kan pakai bukti surat itu nggak masuk suluh. Yang masuk suluh tuh perempuan mengajukan lepas atau talak dari suami, itu ada suluhnya. Nah, maka bentuk suluh itu, damaian itu adalah dikatakan ayyudda'iya Zaidun. Misalkan kasus begini, ayyudda'iya Zaidun ala Amrin, mengaku-ngaku si Zaid, ya si Zaid mengakui atau mengaku ala Amrin, atas diri si Umar, daron, akan satu rumah. Kata si Zaid, yang ada sama Umar itu rumah saya, yang ada sama yang ditempati si Umar itu rumah saya. Itu kata si Zaid. Aw isrina dinaron, atau dia mengakui si Zaid itu bahwa si Umar nyimpen duit dia 20 dinar. 20 dinar itu gede Pak, karena dinar itu uang emas, kalau dirham uang perak. Jadi gede tuh 20 dinar. 20 dinar yang dipegang atau fi zimmati, di dalam tanggungannya atau di dalam pegangannya si Umar. Fayun kiro Amrun, lalu si Umar nangkis. Si Umar ini mengelak, enggak sih, ini punya gua, gitu tuh. Suka begitu nggak kira-kira Pak? Disuruh nempatin, ya Pak, udah lu tempatin orang kosong ini, ditempatin tuh Pak, lama-lama dimilikin. Nah kasusnya kayak begitu. Maka coba perhatikan kata syariat, summa yukiru, lalu di kemudian hari si Umar itu mengakui akhirnya, fayaqulu lahu Zaid, fayaqulu lahu Zaidun, si Umar lalu mengakui, iya dah emang punya lu, tapi bagaimana nih gitu kan. Maka si Zaid mengatakan sholah tuka min hadhihi dar, ya, sholah tuka min hadhihi dar ala nisbiha. Ya udah kalau begitu gua ambil separoh, saya ambil separoh atas ini rumah, dan aku hanya ambil separoh akan ini rumah, separohnya milik kamu. Aw ala hadza saub, atau ini pakaian bagi dua, misalkan ada 2 pakaian atau 3 pakaian bagi 2. Au minal isrina dinaron, atau yang tadi masalahnya 20 dinar disimpan nama si Umar, kemudian Umar waktu ditagih dia bilang ini punya dia, kemudian pada akhirnya dia mengakui, maka kemudian dikatakan aku ambil sholatuka ala hadhil isrina dinaron ala nisbiha, saya ambil separohnya kan. Fayaqulu Amrun, lalu si Amr mengatakan qabil tuh, ya saya terima. Itu namanya akad suluh. Bisa akhirnya si Zaid mengambil kembali dari Umar asalkan dibagi separoh. Si Umar mengatakan qabil tuh, saya terima separohnya. Udah selesai. Nah itu yang disebut dengan as-sulhu. Pernah dilakukan Nabi, pernah ada namanya as-sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Pada perjanjian perang Hudaybiyah, Nabi melakukan sulh perdamaian. Baik, tentara kamu bisa dilepaskan. Namanya melepaskan asir, melepaskan tawanan. Itu Nabi lakukan, asalkan kamu tidak lagi menempati daerah ini, nanti tawanan saya bebasin. Itu suluh, dan itu pernah dilakukan sama Nabi. Ya, jadi dalam syariat kita ada yang dikenal dengan as-sulhu. Begitu Bapak sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wa anna ya karim ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an tabtaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil hilmi wa ahlil khair. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.